kemarin gua habis baca artikel tuh di internet. Neraca pembayaran Indonesia tuh apaan tuh ya? Kalau menurut gua punya catatan tersendiri. Oh iya. Jadi gua yaitu hubungan ekonomi antar bangsa di lintas negara, yaitu perdagangan internasional yang mentransaksikan barang di beberapa wilayah, yaitu dia menggunakan jasa berupa penggunaan tenaga kerja dari bangsa lain secara musiman. Kalau menurut gua neraca perekonomian Indonesia itu secara harfiah nih, kalau gua sebagai mahasiswa dan gua dapat mata kuliah perekonomian Indonesia, neraca itu lebih ke sistematika nominal-nominal yang terjadi pada bangsa Indonesia, seperti perhitungan pada PDB segala macam dan lain sebagainya sih. Terus kalau format ringkasan pembagian MPI ada apa aja tuh dari formatnya itu? Jai, lu tahu nggak Jai itu Jai? Kalau format ringkasan pembagian MPI saat ini adalah yang gua tahu yaitu transaksi belanja. Nah, dimana penggunaan suatu uang, ya kan, yang ada juga bentuk seperti barang bersih, ya kan, seperti neraca perdagangan, ada ekspor, ada impor. gue juga mau nanya nih, lembaga-lembaga apa tuh yang berpengaruh sama MPI itu ya, neraca pembayaran Indonesia itu? Wah, banyak sekali sih kalau tahu gua. Seperti ada Balai Pusat Statistik tuh BPS, dia merangkum mencatatkan semua data-data mengenai neraca Indonesia seperti ekspor, impor, cukai dan lain sebagainya, bro. Tapi dalam statistik MPI di sini lembaga cuma yang paling utama tuh cuma ada 4 tuh. Apa tuh? Lembaga pemerintah, lembaga keuangan, lembaga nirlaba, dan lembaga rumah tangga dan perorangan yang tercatat dalam statistik MPI ya. Tugasnya sama aja tuh. Untuk masalah tugas mungkin nggak semuanya sama mungkin ya. Punya ada tugas masing-masing dari setiap lembaga-lembaga itu. Jai, gimana Jai? Nah, pencatatan untuk sumber pendapatan daerah, siapa Iya. yang mencatat? Biasanya sih otonomi daerah itu sendiri, misalkan pemerintahan daerah-daerah itu, kayak misalkan Bekasi pasti punya lah pegawai-pegawai yang khusus mencatat catatan itu ke daerah, seperti produk domestik dan lain sebagainya, pendapatan daerah, pengeluaran daerah, pembelanjaan daerah sih pasti ada itu, gue yakin. Oke bro, gue mau nanya sama lu sob. Oh iya? Perdagangan yang biasa terjadi di masyarakat itu kebanyakan perdagangan jasa. Menurut lu gimana bro? Emang banyak sekarang perusahaan jasa, kemudian jasa itu melakukan usahanya karena mereka tuh butuh yang namanya neraca pembayaran Indonesia. Di samping itu perusahaan itu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya neraca pembayaran Indonesia itu. Kalau dalam transaksi ekonominya bersifat nasional udah emang sangat lazim ya, karena dalam neraca pembayarannya mereka itu udah dicatat secara sistematis, secara mendetail oleh setiap negara itu. Tapi kebanyakan negara itu udah merekapitulasi pencatatan itu dan dipublis. Terus dari inti perdebatan kita ini, dari neraca pembayaran Indonesia ini, apa ya inti dari perdebatan kita ini? Membahas neraca pembayaran Indonesia. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan ke gua gitu. Kalau menurut gua sih ini masalah, ada juga permasalahan di perdagangan internasional dan juga perdagangan di era globalisasi. Itu termasuk juga dalam jasa perdagangan internasional. Kalau menurut TikTok gimana tuh? Kalau menurut gua intinya ini ya neraca gitu, sistematika yang sifatnya itu nominal
dan lain sebagainya yang mencakup seluruh Indonesia. Cuman yang gue pikir gimana ya, neraca pembayaran kita ini negara Indonesia kalau sama luar negeri itu lebih transparansi mana, lebih tertutup mana ya? Soalnya tahu sendiri kita kan dengan kasus korupsi yang ada ya kan, apakah bagus neraca yang kita terapkan di Indonesia itu bagus nggak menurut lu? Kalau menurut gue sih neraca di Indonesia ini terlalu transparan, apalagi baik media ya selalu suka meliput-liput kasus-kasus di Indonesia. Ada, kalau gua lihat sih sifatnya memang transparan, cuman mekanismenya itu loh yang suka diombak-ambrik dan kurang real gitu, seperti kasus Ambalan dan lain sebagainya, dana dari sekian miliar hingga ada tambahan dan lain sebagainya hingga jadi triliunan. Itu menurut gua tuh wah salah kaprah itu kalau di Indonesia itu. Terus lu gimana bro? Ada yang Gimana bro, Jay? Lu kan udah gawe Jay. Kalau negara apa ya? Kalau neraca yang ada di perusahaan itu gimana aja neraca yang ada di perusahaan lu? Sehingga kita anak-anak ngerti nih pada pelaksanaan totalnya itu neraca penggambaran itu seperti apa di Indonesia gitu Jay. Kalau yang buat tahu itu penggambaran Bang ya udah cukup ini. pengalaman Indonesia itu kurangnya apa namanya seperti krisis kepercayaan, saling menutup-nutupi. Jadi hasil yang realnya itu tidak dipublikasikan ke masyarakat. Jadi akhirnya ada manipulasi data. nah seperti itu kurang lebihnya. Makanya kenapa kita selalu banyak hutang di negara-negara lain, makanya juga krisis banyak terjadi, kemiskinan, pengangguran, itu akibatnya kurang transparannya neraca kita. Jadi penggelembungan dana selalu ada dan ujung-ujungnya dana itu tidak tahu kemana dipakainya. Akhirnya untuk penyesuaian neraca itu hanya dikeluarkan yang berbentuk real aja. Jadi yang sesuainya itu yang nggak jelas. Nah, mungkin bisa masuk kantong para para yang mengatur semuanya itu bisa. Seharusnya apaan ya yang dilakukan lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan apa ya neraca ini supaya transparan, masyarakat percaya, masyarakat lebih mengetahui neraca Indonesia itu seperti apa. Harusnya kan kita berhak dong mendapat hak-hak seperti itu ya kan, mendapat info lah mengenai pembelanjaan negara dan lain sebagainya. Harusnya lembaga-lembaga itu kayak gimana gitu supaya mekanisme itu berjalan dengan lancar gitu. Bangsa kita itu akan kaya akan sumber daya alam. oh benar betul. Nah, dan bahkan dulu pernah ada seorang Jepang yang mengatakan bahwa Indonesia punya lautnya juga kaya. Nah, ya kan? Nggak perlu tanah subur, nggak perlu. Nah, jadi bangsa kita itu sudah dikelabui oleh bangsa lain, terbuai akan materi segala macam. Nah, akhirnya dia hanya mementingkan egonya dia sendiri. Nah, akhirnya kenapa? Makanya semua kinerja nggak ada yang bagus. PNS banyak yang pada bolos, siang hari, kerjaannya nggak ada yang jelas. Karena kenapa? Mereka itu udah merasa enjoy peraturan dan jalan semuanya, atasannya juga begitu, dan semuanya itu karena udah turun temurun. Kalau ada perubahan baru, pasti yang baru untuk merubahnya dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Pasti susah. Benar, pernah ada salah satu dosen kita yang bilang kalau untuk merubah negara itu semua yang belum pernah efek daripada atasan-atasan semua pemerintahan itu benar. Kalau bisa itu dihilangkan semua. Kalau bisa ya kita musnahin semua Sampai akar-akarnya. Nah, baru generasi baru yang masih murni, yang masih bersih dibina, diajarkan. Karena susah, kita di sini suku banyak, ego tinggi, si krisis kepercayaan kurang, ya kan? Kemana-mana larinya ke materi. Untuk urusan hak sosial aja masih mementingkan materi. Nah, jadi gimana mau transparan sekarang? Untuk mau melakukan hal yang transparan dia lebih mementingkan hal yang lain.
bisa aja urusan ya kumpul sama kawan-kawan sama direksi membahas tentang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi negara, ya kan, yang tidak ada dampak positifnya ke negara. Yang ada Pak, dia main bola, dia kemana kesungan saja. Padahal apa yang mereka kerjakan nggak ada, cuma makan, minum, ya kan. Tanda tangan. Apa mereka udah takut sama hukum ya? Nah, hukum di Indonesia makanya. Itulah lemahnya hukum di negara kita. Makanya segala sesuatu itu udah kembali semua di uang. Apa-apa uang. Sekarang udah balik gratis. Mungkin nanti buang air udah baru nggak bayar. Kalau di Malaysia buang air udah kena denda sembarangan. Singapura. Nah, Singapura. Jadi seperti studi banding aja ya. Kita studi banding luar negeri hasilnya apa? Cuma jalan-jalan doang, enak-enakan. Juga tuh. Sementara apa pendidikan nihil. Wah. Kayak seperti dana bos sekarang. Wah. Ah bohong tuh. Seperti Wah, universitas percaya. yang Dan itu udah negeri. nafas tuh. Nah, sekarang kita bandingkan yang negeri dan Trisakti itu sama buat bandingkan sekolah-sekolah lain. Kenapa nggak dibangun sekolah gratis ataupun yang lain? Kenapa? Apa nggak bakalan ada yang mau belajar? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya udah ujung-ujungnya Nah, duit. Iya, Wah. mudik. Pantes kemarin lihat yang di jembatan tuh parah banget anak SD buat mau sekolah aja mesti nyebrang jembatan kayak gitu. Kurangnya kesadaran pemerintah, gua rasa. Makanya. Pemerintah nggak tanggap. Harusnya tuh alokasi dana tuh benar-benar sampai kepada objek-objek yang tepat, Nah. nggak salah sasaran, nggak ditilet-tilet itu gua, aduh parah Jadi ya. uang rakyat diproseskan oleh pemerintah dan dinikmati juga oleh rakyat kembali. Nah, harusnya sih, Harusnya. Iya. Buat apa ada pajak? Iya, pajak kita gila-gilaan. Pajak gunanya buat apa? Pajak, iya. Nah, iya itu. Sedangkan aja nggak usah jauh-jauh, kita bayar pajak jalan Oh, pada kendaraan motor. Tapi apa yang kita nikmati? Jalan masih berlomba. wah. Mengecewakan Aja, itu ya, pokoknya. itu aja contoh kecilnya aja. Mengecewakan. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, jadi dari kesimpulan pembahasan neraca pembayaran Indonesia ini, di sini gue pengen negasin bahwa kalau neraca pembayaran Indonesia itu merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Itu secara teoritis ya. Cara teoritis ya. Oke. Sekian.